Itu kabulatosan. Ya bapak kan Dipoto dulu, dipoto dulu. Gambar deh. ya nggak bisa dipoto ya. Tapi enggak ya. Kanannya digambar. Berarti liatin dulu. Berarti ke mana ke kanan, berarti ya muterin gitu ya. Kanan aja guys. Tanya aja. Oke, selamat untuk Jadi untuk membuat diri kita lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan generasi setelah kita. Mungkin ini kurang tepat ya apabila disampaikan oleh saya yang notabene belum pernah punya anak. Tapi Masya Allah, tabarakallah, sekarang ini dengan perjuangan yang luar biasa kan dulu. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan antara dua orang ini adanya rasa mawaddah, cinta yang bergelora dan rahmah. Ada Boleh ya, silakan. Waktunya cuma 5 menit mendatang. Kata-kata SKP kayaknya udah beres deh kayaknya ya. Oke. Masya Allah, bagaimana? Kakak itu udah jadi lagi nih. Ini acara. Kami mengucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak yang memberi saran. Foto di situ lucu. Aku sudah sampai di rumah lagi, dan aku juga tadi udah take video unboxing goodie bag yang aku dapetin dari sana, dan aku juga unboxing hadiah yang aku dapet dari door prize tadi. Kalau kalian mau lihat isinya apa aja, aku upload videonya di TikTok sama di YouTube Shorts. Ini aku kasih gambaran seluruhnya aja ya yang tadi udah aku foto. Jadi ini aku dapat sebanyak ini, plus dapat si cimol bucut AA. Sebenarnya ini tuh ada di stand makan tadi siang itu, cuman karena aku kekenyangan jadinya aku bawa pulang. Terus ini ada parfum, ada cookies, ada chili oil, terus ini alat drawing, terus ini tuh yang tadi aku dapetin pas datang kayak welcoming kitnya gitu. Terus ini isinya ada makram big charm, ini kita bikin sendiri tadi DIY. Terus ada kumpulan doa-doa, ada buku. Terus ini isinya kerudung premium voile, sama ada scrunchie-nya juga. Terus ini isinya ada mango cheese pudding. Terus ini tadi door prize yang aku dapat itu isinya adalah eyeliner Insta Perfect. Terus ini juga ada voucher-voucher belanja dari Jamis tentunya, terus dari Rasa Nusantara, sama dari Pustaka Kamari. Itu semua yang aku dapetin, alhamdulillah. Aku juga mau cerita sedikit tentang acara hari ini. Jadi acaranya itu waktu tahun 2025 itu cuma invitation only, jadi aku nggak bisa ikutan gitu kan. Dan alhamdulillah tahun ini itu open for public, tapi itu kita harus bayar gitu. Bayarnya itu 175.000, tapi menurut aku worth it banget karena ilmunya sangat-sangat banyak yang bisa aku dapatkan dari 2 narasumber. Terus juga di sana tadi kan aku dapat goodie bag yang isinya banyak. Terus aku juga alhamdulillahnya dapat door prize. Dan kenapa aku bisa dapat door prize itu karena tadi MC-nya tuh
pas di sela-sela pemateri 1 selesai dan mau ke pemateri 2 itu tuh kan yang bertanya sama pemateri 1 tuh dikasih hadiah. Nah ya, terus ada juga hadiah untuk 3 orang yang pulsanya paling sedikit. Terus tadi tuh maju dulu gitu 10 orang yang merasa pulsanya paling sedikit, dan aku tuh pulsanya cuman 9 perak. Of course kecil banget kan, jadinya aku tuh ada di posisi kedua karena aku kira tuh aku paling kecil. Waktu aku bilang aku 9 perak juga satu venue tuh pada ketawa karena sekecil itu, sesedikit itu. Tapi ternyata yang ditanya setelah aku dia lebih kecil lagi, dia 7 perak gitu. Jadi itu dia yang posisi pertama, aku posisi 2. Terus ada juga teteh yang sebelah aku, dia 200 perak kalau nggak salah. Aku dapatnya si Insta Perfect itu. Terus itu sebenarnya random gitu sih dikasihnya, kayak kakak yang sebelah aku sini dapet Insta Perfect, aku dapet Insta Perfect, terus kakak yang sebelahnya lagi tuh dapetnya si cookies gitu kalau nggak salah. Jadi emang beda-beda. Terus di acara ini tuh aku dapet temen baru juga. Aku tuh datang ke sana sendiri kan, aku nggak ngajak siapa-siapa, aku nggak kepikiran ngajak siapapun datang ke acara itu, karena begitu aku lihat di Instagram mereka ngadain acara salam-salaman ini dan temanya sangat sesuai, sangat relate sama kehidupan aku sekarang. Kayak aku butuh jawaban, aku butuh ilmu baru tentang hal itu. Jadinya aku datang ke acara ini gitu, aku langsung daftar hari itu juga gitu, jadi aku nggak ngajak siapapun. Terus di sana aku jadinya kenalan sama orang baru gitu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang bisa ngajak kenalan orang baru, tapi tadi itu tiba-tiba ada teteh baru datang abis ambil coffee break juga sama kayak aku. Terus dia nyapa gitu kayak hai gitu. Terus dia nanya kakaknya invitation atau bukan gitu. Terus aku bilang oh aku bukan invitation gitu, aku emang yang daftar untuk datang gitu. Ternyata aku tanya dia juga, ternyata dia juga sama bukan invitation. Aku kira dia invitation karena dia cantik sekali dan dia tinggi. Terus akhirnya ngobrol-ngobrol dari mana, terus ternyata kayak oh sama-sama dari Cibiru gitu. Dan pas aku bilang kayak oh ya aku sekolahnya dulu di sini gitu, aku dulu sekolah di MAN kan, ternyata dia juga sekolahnya sama di situ. Dan ternyata dia kakak kelas aku, di atas aku 2 tahun. Jadinya ya udah di situ aku duduk bareng sama dia, aku apa-apa bareng sama dia gitu selama acara di sini. Terus ternyata pas masuk tuh ada kakak kelas kita yang lain juga, ada 1 orang. Aku merasa familiar dengan teteh yang ini, kayak di mana gitu, dan ternyata emang anak MAN 2 juga. Terus kata kakak yang pertama, si teteh yang pertama yang kenalan tuh, by the way namanya yang pertama itu namanya Kak Sahel, terus yang satunya lagi tuh Kak Fatia. Nah yang Kak Fatia ini tuh dia lulusnya tahun 2017 dari sekolah aku, sedangkan aku lulus 2020. Jadi kayaknya pas dia lulus aku baru masuk, tapi kayak ternyata aku merasa familiar gitu. Jadi kayaknya mungkin pernah ketemu karena rumah kita juga nggak terlalu jauh ternyata gitu. Dan katanya juga oh mungkin kayaknya kita pernah ketemu waktu Career Day gitu pas di sekolah itu. Jadi walaupun punya teman baru, ternyata dari lingkungan yang sama gitu ya. Aku kira tuh kalau aku datang ke tempat baru, kenalan sama orang baru tuh bakalan yang orang baru jauh atau gimana. Ternyata aku ditakdirkan untuk ketemu sama yang masih deket juga gitu. Tapi alhamdulillah aku punya teman baru, aku kenalan, dan kayak karena Kak Fatia terus Kak Sahel juga suka ngonten, suka foto, jadinya tadi aku foto-foto bareng mereka, terutama sama Kak Sahel sih ya, karena aku duduknya barengan sama Kak Sahel. Kak Sahel sangat-sangat content creator gitu, jadi kita foto-foto bareng, kita bikin video, kita saling bantu untuk tag foto, tag video gitu, jadi seru sih menurut aku. Terus untuk acaranya sendiri, kenapa aku pengen ikutan acara ini selain karena aku cinta banget sama brand ini, sama brand Jamis ini. Walaupun aku cuman punya dua dress dari Jamis ini, tapi aku tuh udah tahu brand ini dari waktu aku SMA, kayaknya kelas berapa ya, aku nggak inget sih, antara 2018 atau 2019 gitu. Aku udah tahu brand ini, tapi aku nggak pernah beli karena aku itu setiap mau beli udah sold out terus yang aku mau gitu, jadinya nggak pernah kesampaian untuk beli. Dan alhamdulillah tahun 2025 waktu mau lebaran itu aku masih kebagian yang aku mau gitu. Alhamdulillah itu yang pertama aku dapat itu Sadia dress.
Terus aku beli lagi di bulan November atau Desember, aku lupa. Aku beli baju yang ini. Nah ini tuh aku nggak tahu sama sekali kalau mereka mau buka store di Summarecon. Waktu itu aku lagi datang aja ke Summarecon. Sebenarnya untuk datangnya untuk hal lain gitu, cuman ternyata mereka lagi grand opening dan ada produk baru yang lagi aku pakai sekarang. Di ininya aku lupa namanya apa. Terus aku beli 2, beli aku 1 sama untuk ibuku 1 gitu. Dan kenapa aku pengen ikutan selain karena aku cinta banget sama brand ini, karena si temanya awalnya tuh kan aku lihat konten karuselnya mereka, pas aku baca kayak aku relate gitu, aku merasa relate dari hooknya di slide pertama tuh aku langsung relate. Aku merasa kayak aku tuh nggak sendiri ya ngerasa kayak gitu. Dan ternyata di slide terakhirnya, slide akhirnya nggak terakhir banget sih, ternyata mereka bikin kajian tentang itu, tentang pernikahan sih sebetulnya, kayak tentang kita yang udah di usia segini tapi belum menikah, sedangkan orang-orang lain sudah menikah, atau orang-orang udah punya pencapaian yang lain sedangkan kita masih gini-gini aja. Dan itu yang sedang aku rasakan belakangan ini. Bahkan dari aku lulus kuliah dari tahun 2024 aku selalu merasa seperti itu. Dan di tahun 2025 karena banyak teman aku yang nikah, banyak teman aku yang tunangan, aku merasa kayak teman-teman aku mah udah pada nikah ya, udah pada tunangan gitu, sedangkan aku dekat sama cowok aja nggak pernah gitu. Jadinya kayak aku butuh insight tentang itu, aku butuh ilmu tentang itu, yang sebenarnya kita harus kayak gimana sih gitu di posisi seperti ini gitu. Dan alhamdulillah dari 2 pemateri tadi aku beneran dapet insight baru, aku dapet ilmu baru tentang pernikahan, tentang posisi kita yang single gitu. Dan yang aku suka dalam kedua pemateri itu emang bilang kalau pernikahan itu bukan finish line, tapi itu tuh kehidupan yang baru gitu. Jadi aku kayak oh iya ya, itu tuh kita punya tanggung jawab baru, dan mungkin Allah tahu kayak aku mah belum siap gitu. Terus aku juga dapat insight kalau pernikahan itu bukan tolak ukur kita dewasa, karena kan sempet ramai di sosmed tuh ada cewek umur 19 tahun dan bilang kayak mengkampanyekan kalau nikah itu tanda dewasa kita gitu kan, padahal sebenarnya enggak gitu. Nikah itu harusnya kalau kita udah siap, kita udah ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini tuh katanya ikhlas niatnya. Kita niat nikah tuh untuk apa sih sebenarnya gitu. Nah karena selama ini tuh aku kayak aku pengen nikah deh gitu, kayak aku FOMO gitu lihat teman-teman aku nikah, teman-teman aku tunangan gitu, aku merasa FOMO. Tapi setelah tadi dengar dari pemateri kayak kita tuh harus meluruskan dulu niat kita. Dan jodoh itu kan sudah ditetapkan Allah, kita nggak tahu apakah jodoh kita ada di dunia ini atau nanti kita dapat jodohnya di akhirat gitu. Tapi ya alhamdulillahnya aku jadi sadar gitu kalau ini tuh bukan kompetisi, dan itu dan pernikahan itu nggak selalu enak gitu. Jadinya semoga saja setelah ini aku nggak galau-galau lagi tentang pernikahan. Ini lagi azan tapi aku pengen makan cimol bojot ini. Aku nggak sabar, mari kita coba. Isinya keju guys, tapi ini pedas banget sih jujur. Kayaknya akan lebih enak kalau tadi aku langsung makan di sana, cuman karena tadi di sana aku udah kekenyangan, jadi aku bawa pulang. So guys, aku udah siap lagi, aku udah make up, aku udah ganti baju juga, tapi masih pakai baju yang kemarin karena aku malas milih-milih baju lagi. Terus kemarin juga cuma dari pagi sampai siang doang dipakainya, jadi aku pakai baju ini lagi. Cuman aku ganti style kerudung doang.
terus ganti style makeup juga. Sebenarnya stylenya nggak ganti sih makeup aku, cuman aku ganti lipstick aja, beda sama yang kemarin. Dan sekarang aku mau berangkat ke mall, aku mau ke Love Market kalau nggak salah namanya. Aku mau belanja dan kayaknya aku juga akan ke pop-up store-nya Jamis untuk pakai vouchernya yang kemarin aku dapetin. See you di mall. Wow, jadi ini yang ada di keranjang. Hai, aku udah balik ke rumah lagi. Tadi aku cukup capek di dalam bazarnya, kayak sekitar hampir 2 jam kayaknya, karena aku hampir mampir ke semua booth, cuman buat lihat-lihat aja sih, nggak semuanya aku beli. Dan yang beneran aku beli itu di bazarnya ada segini, ini masih ada di dalamnya. Dan sebelum ke bazarnya tadi kan aku ke Jamis dulu, terus aku ke Jamis dulu, aku belanja lagi di Jamis karena kemarin aku dapat vouchernya, jadi aku langsung pakai. Cuman ternyata kru store-nya itu belum tahu tentang pemakaian si vouchernya itu, jadi tadi aku kayak nyimpan nomor gitu, takutnya ada kesalahan harga atau gimana gitu, tapi tadi udah aku pakai sih gitu. Cuman sampai sekarang sih alhamdulillah aku belum dihubungin ya, tapi nggak tahu nanti malam atau besok, nggak tahu. Semoga sih udah bener ya harganya, soalnya lumayan banget diskonnya besar gitu, jadi semoga nggak ada masalah. Harga yang aku bayar semoga itu udah bener, udah fix gitu. Nah, aku sekarang mau nunjukin apa aja yang aku beli hari ini. Yang pertama dari Jamis. Dari Jamis ini aku beli one set gitu. Ini tuh namanya apa ya? Aku lupa. Pokoknya one set kayak baju kurung Malay gitu, ala-ala Malay. Sebenarnya aku maunya warna yang berbeda, cuman yang warna yang aku mau itu dia cuman ada di ukuran LXL doang, karena sisanya tuh udah sold out. Yang ukuran M itu tinggal yang warna ini sama warna charcoal, cuman warna charcoal tuh mirip warna abu-abu dan aku udah punya gamis abu gitu, jadinya aku ambil yang warna coklat. Nah, ini itu Marwa dress yang cinnamon, warna cinnamon ukuran M. Kalau di Bazar Love tadi pertama aku beli ini, aku lupa sih ini beli di mana tadi, nama brandnya Samilana, tapi tadi tuh bukan bootnya, bukan boot Samilana, boot apa gitu. Aku beli si penitik sama jarum pentul yang kecil-kecil gini karena aku butuh banget yang kecil. Terus aku juga beli dari Elita. Di Elita ini ada 3 kerudung, ini tapi 2 punya ibu aku, 1 punya aku. Terus aku juga ke booknya Fabia. Aku sebenarnya niat aku tuh cuman beli ciput silikonnya mereka aja. Aku tuh pengen warnanya kan yang netral gitu, cuman ada warna abu doang, sisanya warnanya yang agak kayak warna pink gitu, jadi aku ambil yang abu. Sama beli kerudung pashmina princenya mereka. Terus aku juga ke FW Daily, aku cuman beli 1 atasan gitu ini, tapi atasannya tuh defect minor
tapi aku nggak nemu defect yang gimana sih, tapi aku curiga di bagian tangannya sih, soalnya bagian tangannya gini. Dan terakhir adalah dari TGI Project, aku beli shoulder bag buat keranjang. Udah sih, itu aja yang aku beli hari ini, dan ini adalah akhir dari vlog weekend aku kali ini. Semoga kalian suka. Sampai bertemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Bye bye.